semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Ada satu penampakan menarik, yaitu sisa-sisa bangunan yang dulunya adalah stasiun kereta api, yaitu Stasiun Beringin. Bisa Anda lihat bangunannya, ya. Ini adalah bangunan kereta api. Ini adalah rumah dinas, ya, dan ini adalah stasiun kereta api Beringin. Untuk jalur kereta apinya sendiri pada masa jayanya dulu merupakan sambungan dari stasiun Ambarawa, stasiun Tuntang, kemudian sampai stasiun Gugudalem, Tempuran sampai Kedung Jati. Ya, ini saya masuk ke dalam, kondisi bangunannya seperti ini, sudah tidak karu-karuan ya, sudah hancur. Bisa dikatakan sudah hancur. Meskipun di luar sudah dipagari seng, tapi ternyata pas di dalam memang bangunannya belum direstorasi lagi. Nah, ini dulunya seperti ini, salah satu jalurnya ya, ketika masa jaya-jayanya di era Belanda. Ini stasiun Gugudalem. Jadi setelah stasiun Beringin, kemudian ke arah utara, ini menuju stasiun Gugudalem. Jadi kondisinya dulunya seperti ini. Ya, ini adalah salah satu fungsi untuk sinyal mungkin ya. Nah, ini bangunannya, dindingnya masih sangat Eropa sentris sekali ya. Ya. Baik teman-teman semuanya, saya akan bercerita kenapa sampai stasiun ini dibangun. Sebenarnya pada masa lalu ada apa, sejarahnya bagaimana sehingga stasiun ini bisa dibangun. Ya, ini bekas sisa-sisa pipa air ya. Nah, ini jalur kereta apinya nih. Jadi di samping bangunan stasiunnya ini ada ruas jalan. Di sini adalah dulunya adalah rel kereta api. Nah, bangunan ini fungsinya sebagai gudang stasiun. Nah, saya mau masuk ke dalam tapi kondisinya tidak karu-karuan, juga agak takut ini ya, karena di dalam ini dulunya ini adalah gudang, tapi dalamnya ini bau sekali ya, jadi mengerikan, jadi saya tidak berani masuk. Baik, saya lanjutkan. Saya akan bercerita kenapa kok bisa muncul ya bangunan ini di era Belanda, kenapa sampai dibangun jalur kereta api dan stasiun di Beringin. Jadi ceritanya gini. Jadi stasiun Beringin ini dibangun memang pasca diberlakukannya kebijakan kultur Stelsel ya pada pertengahan abad 19. Apa kaitannya dengan kultur Stelsel? Ya, lewat kebijakan kultur Stelsel, dampaknya adalah lahan-lahan perkebunan dibuka untuk perkebunan yang menghasilkan berbagai tanaman komoditas ekspor seperti tebu, teh, tembakau, kopi, nila, karet, dan lain sebagainya. Namun ketika kultur Stelsel diberlakukan, tidak didukung oleh transportasi yang baik, sehingga gairah agrobisnis dulu ya pada masa pemerintah kolonial kurang mendapatkan dukungan yang baik. Oleh sebab itu kemudian pemerintah memberikan konsesi kepada perusahaan swasta Nederlands Indisch Spoorweg Maskapai untuk membangun jaringan jalan kereta api. Jalur pertama yang dibangun antara lain adalah jalur Semarang ke Tanggung, Grobogan pada tahun 1867. Wah, ini sangat awal banget ya. Selanjutnya pembangunan diteruskan sampai wilayah Forstenlanden. Kalau sekarang wilayahnya ini jalurnya ya mencangkup wilayah Yogyakarta dan Surakarta. Kemudian jalur kereta api Semarang Forstenlanden, meskipun baru menginjak usia 6 tahun, ternyata keberadaannya sangat disambut antusias oleh masyarakat, sehingga jalur yang ada mulai padat. Melihat itu, kemudian NIS, Nederlands Indisch Spoorweg Maskapai, berencana membuka jalur percabangan ke Forstenlanden dengan mengambil jalan lewat Ambarawa. Nah, di sekitar jalur itu banyak sekali perkebunan kopi. Nah, serta juga keuntungan diraih oleh pemerintah kolonial, sehingga
NIS membuka jalur kereta api Kedung Jati Ambarawa pada tahun 1871. Padahal kalau kita lihat sejarah 1871 ini kan kebijakan tanam paksa sudah selesai. Namun ketika itu berubah ke era liberal dan ternyata ini masih beroperasi ya teman-teman. Masih beroperasi, ini tandanya memang jalur ini masih digunakan sebagai jalur bisnis ini. Beberapa stasiun dibangun di antara ruas Kedung Jati Ambarawa seperti Stasiun Tempuran, Gogo Dalem, Beringin, Tuntang, serta sebagai tempat transit untuk kereta. Selain itu juga dibangun jalur telegraf ya, guna memperlancar komunikasi. Di era itu ternyata ini sangat maju sekali ya transportasinya. Bayangkan tahun 1870-an sudah semaju ini. Ya karena dorongannya untuk mempermudah bisnis ya, sehingga semuanya diperlancar agar bisnisnya juga cepat berkembang. Dan keberadaan perkebunan kopi milik Lenlau Maskapai Getas bisa menjadi alasan utama ya dibangunnya stasiun kereta di Beringin. Jadi selain terdapat sebuah pasar yang letaknya dekat dengan stasiun juga, stasiun Beringin kemungkinan besar juga mulai beroperasi pada tanggal 21 Mei 1873 bersamaan dengan dibukanya jalur kereta api Kedung Jati Ambarawa. Keberadaan stasiun ini cukup membantu mobilitas masyarakat Beringin, mengingat letak Beringin cukup jauh dari jalan utama antar kota. Stasiun ini juga meningkatkan geliat pasar Beringin, sehingga banyak barang dagangan yang dapat diangkut dan diturunkan di stasiun ini. Selain dibangun untuk mendukung perekonomian setempat, stasiun Beringin juga berfungsi sebagai stasiun persinggungan kereta. Karena saat itu lintas Kedung Jati Ambarawa hanya memiliki satu lajur saja. Keberadaan stasiun Beringin disambut antusias oleh masyarakat Salatiga yang kotanya tidak dilalui jalur kereta. Masyarakat yang hendak menggunakan kereta dapat naik dari stasiun Beringin atau stasiun Tuntang. Oleh karena itu dibukanya trayek bis Salatiga Beringin. Dulunya ada trayek bis ya, Salatiga Beringin dan Salatiga Tuntang pada tahun 1918 sebagai layanan antar jemput penumpang. Melihat potensi tersebut, Dewan Direksi NIS di Den Haag pada tahun 1922 menyetujui rencana jalur kereta sambungan Beringin Salatiga. Dari sana akan dioperasikan kereta ekspres pagi sore dari Salatiga, Semarang, dan sebaliknya. Namun rencana tersebut tidak direalisasikan. Memasuki tahun 70-an, kejayaan transportasi kereta ini perlahan mulai terkikis oleh transportasi lain seperti bus dan truk yang lebih praktis. Sehingga jalur yang sudah susah payah dibangun Belanda itu pada akhirnya dimatikan begitu saja oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1976. Jadi pada tahun 1976 secara resmi jalur kereta api ini sudah tidak berfungsi lagi. Sampai sekarang bisa teman-teman lihat kondisinya cukup memprihatinkan ya. Padahal kalau kita berpikir yang kita musuhi itu bukan bangunannya, bukan rel kereta apinya atau bukan stasiunnya. Yang kita musuhi itu sebetulnya adalah kebijakan pemerintah kolonialnya, kebijakan ya penindasannya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Tapi warisan bangunannya, arsitekturnya, teknologinya ini kita harus lanjutkan. Tapi ya sudah menjadi seperti itu kondisinya. Semoga ada respon positif ya dari pemerintah untuk memelihara bangunan cagar budaya. Syukur-syukur bangunan ini selain dipelihara juga diaktifkan kembali. Sepertinya sih akan diaktifkan kembali karena melihat beberapa sudah mulai ada pembangunan ya, reaktivasi ya jalur-jalur. Tapi nggak tahu ini sampai kapan. Begitu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Narasi ini saya ambil juga dari beberapa sumber ya. Salah satunya sumber blog di Jejak Kolonial untuk memudahkan narasi. Terima kasih kepada penulisnya. Semoga
informasinya sangat bermanfaat, juga catatan kakinya juga sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman semua nanti yang ingin menelusurinya. Saya akan tuliskan di deskripsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.